Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik? Semoga dalam keadaan yang sehat dan hati yang senang. Karena di sini kita akan belajar tentang penyajian data statistika. Welcome back to Jan Story, memberikan pengalaman belajar yang berbeda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. So turn on the bell supaya kamu bisa update video terbaru. Update, learn, upgrade brain, and enjoy the video. Nah, mengenai tentang statistika, sebenarnya kita sudah pernah membahas statistika ini di sekolah dasar. Jadi, statistika adalah ilmu yang mengajarkan kita untuk mengumpulkan data yang nantinya data itu akan kita susun. Setelah disusun, nanti akan kita sajikan. Setelah disajikan, baru kita dapat menganalisis data tersebut. Untuk apa? Untuk diambil kesimpulannya, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang akurat. Nah, intinya statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita menganalisis data yang nantinya data itu akan menjadi acuan, akan menjadi dasar keputusan yang akan kita ambil di masa depan. Sekarang kita akan membahas tentang cara kita menyajikan data. Nah, penyajian data statistika. Data-data yang udah kita kumpulkan, kita bisa menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Di sini ada contoh diagram batang, ada garis vertikal dan ini garis horizontal. Di sini ada batang-batang yang menunjukkan seberapa banyak produksi yang dihasilkan. Di sini ada diagram yang menunjukkan produksi buah-buahan. Nah, di sini ada pepaya, ada durian, ada semangka, ada salak, ada nangka. Nah, terus di sini pepayanya itu ternyata menghasilkan 680.000 ton. Durian menghasilkan 490.000 ton. Nah, ini contoh dari penyajian data dalam diagram batang. Oke, kita akan bahas lebih dalam nanti. Sekarang next, ada juga menggunakan diagram lingkaran. Kita bisa menggunakan diagram lingkaran. Biasanya diagram lingkaran ini digunakan untuk ini ya, menganalisis jumlah populasi di suatu penduduk. Jadi nanti itu bisa kelihatan lebih enak, lebih mudah dianalisis, visualnya lebih gampang untuk mengambil kesimpulan paling banyak populasinya itu tahun berapa, atau paling banyak populasinya itu di tempat yang mana gitu. Dan yang ketiga adalah diagram garis. Nah, diagram garis ini konsepnya sama seperti diagram batang, cuman dia menggunakan titik-titik yang nanti akan disambung dengan garis. Biasanya digunakan untuk mengamati sebuah perkembangan penjualan atau perkembangan sebuah untung dan rugi dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa dilihat apakah ini penjualannya naik, oh tahun ini penjualannya turun, oh ternyata ini konstan naik atau konstan turun. Jadi nanti akan diambil kesimpulan apakah yang harus dilakukan kalau misalnya terus naik, dan apa yang harus diambil keputusannya ketika penjualan itu turun, seperti itu. Oke, langsung aja kita next. Yang pertama adalah diagram batang. Nah, di sini ada sebuah soal. Daftar di bawah adalah data produksi buah-buahan Indonesia tahun 2010 dalam ribuan ton. Jadi Indonesia itu memproduksi buah-buahan di tahun 2010. Ini satuannya pakai ribuan ton. Data tersebut telah dibulatkan ke puluhan ribu ton terdekat. Buatlah diagram batang berdasarkan data tersebut dengan skala pada sumber tegak adalah satu satuan mewakili 100.000 ton. Maksudnya apa? Jadi kita itu diperintahkan untuk memasukkan data yang ada di tabel ini ke dalam diagram batang. Nah, intinya seperti itu. Cara menyajikan ke diagram batangnya gimana? Jadi kita gambar dulu sumbu vertikal ini dan sumbu horizontal.
ada sumbu vertikal, sumbu horizontal. Nah, yang sumbu horizontal ini untuk nama buahnya, ya. Ini untuk nama buahnya. Jadi dia yang menjadi variabel tetapnya, gitu, ya. Terus untuk yang ini, yang vertikal, ini untuk produksi. Untuk seberapa banyak produksi, seberapa banyak yang telah diproduksi. Nah, ini ada 100, 200, 300, 400. Ingat ya, ini satuannya adalah ribu ton, gitu. Jadi kan di sini ada satu satuan mewakili 100.000 ton. Jadi di sini berarti satuannya otomatis ribuan ton. Kalau 800 ya 800.000 ton, 700 700.000 ton. Nah, terbaca dalam tabel ini adalah pepaya itu berproduksi sebanyak 680.000 ton. Nah, kira-kira di sini nih tempatnya pepaya itu diberi diagram batang. Digambar diagram batangnya, digambar seperti ini. Nah, sampai titik atasnya ini dia lurus dengan angka 680. Nah, kira-kira ada di bagian sini nih, deket-deket sini, gitu. Nah, untuk durian sendiri digambar sampai titik ujungnya, sampai garis ujung batangnya ini, dia tepat di angka 490. Nah, kira-kira di sini ada di sebelah sini, gitu. Aku coret dulu ya, biar. Nah, ini tuh sama di sini, terus ini di sini, gitu. Jadi ini tuh di angka yang pepaya 680, yang ini 490. Nah, gimana untuk semangka? Semangka itu ada di 350. 350 itu kira-kira di sebelah sini. Nah, 350 itu kira-kira ada di sebelah sini. Berarti kita gambar batang yang di atas semangkanya itu. Nah, di sini kira-kira. Jadi dari 680 turun ke 490, turun lagi ke 350. Nah, si salak ini berapa produksinya? Salak ini produksinya 750.000 ton. 750.000 ton itu kira-kira ada di sini. Ada di sini 750. Nah, berarti kita gambar di sini, di salak ini kita gambar ini batangnya ada di 750. Sedangkan yang terakhir nangka itu ada di 580. 580 itu kira-kira ada di sini 580. Nah, di sini. Nah, 580 ada di sini. Jadi kita gambar nih diagram batangnya di titik 580 seperti itu ya. Nah, kalau udah, ya udah, ini berarti udah tersajikan dalam diagram batang seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah diagram garis. Nah, diagram garis ini unik lagi nih. Sebenarnya sama kayak diagram batang, cuman dia hanya menggunakan titik-titik supaya titik-titik itu nantinya akan disambung dengan garis-garis yang saling berhubungan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Daftar berikut adalah data posisi cadangan devisa negara dalam miliar dolar Amerika Serikat tahun 2006 sampai 2011. Nah, di sini tuh adalah posisi cadangan devisa negara. Ini dalam satuan miliar dolar Amerika Serikat. Nah, data dibulatkan ke miliar dolar terdekat. Buatlah diagram garis berdasarkan data tersebut dengan skala pada sumbu tegak satu satuan mewakili 20 miliar. Oke. Nah, di sini terbaca tahun 2006 cadangan devisa ada 40,7 miliar dolar. Yang tahun 2007 terdapat 54,6 miliar dolar Amerika Serikat. Gimana caranya kita menentukan bagaimana caranya kita
menyajikan data-data tersebut dalam diagram garis. Jadi sama seperti tadi ya, kita gambar dulu sumbu vertikal dan horizontal, di mana sumbu vertikal itu digunakan untuk 40,7, 54,6, ini pokoknya satuan-satuan ini. Nah, sedangkan yang sumbu horizontal ini kita tempatkan untuk tahun 2005, 2006, 2007 sampai 2011. Seperti itu ya, karena di sini sampai 2011. Oke. Nah, gimana caranya? Ini 40,7 aku kasih ini dulu. Nah, 40,7 ini kira-kira, ini kan tahun 2006. Ini tahun 2006. Nih ya, lurus ini nih. Nah, ini tahun 2006. Ini kira-kira titiknya di sini. Titiknya di sini 40,7 berada di titik ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu tahun 2007 berapa? 2007 itu 54,6. 54,6 berada di titik ini. 54,6. Seperti itu. Terus yang 2008 itu ada di titik 49,2. Kira-kira ada di titik ini. Nah, terus yang 2009 itu 60,4. 60,4 itu kira-kira ada di titik ini. Dia hampir ke 60, cuman ada komanya sedikit. Nah, kira-kira ada di titik ini. Dan seterusnya ya. Setelah itu, setelah kita beri dengan titik-titik ini, kita ini sambungkan dengan garis-garis yang saling berhubungan. Sambungkan dengan garis yang saling berhubungan. Nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti ada garis yang menghubungkan titik satu ke titik yang lainnya, ke titik berikutnya sampai ujung. Nah, dari sini kita dapat membaca nih, ternyata tahun 2006 ini adalah tahun yang dimana negara kita itu memiliki devisa cadangan yang paling sedikit. Nah, paling tinggi itu di tahun 2011. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran, nah ini soalnya ya. Misal, daftar berikut adalah data pelanggaran seluler pada 4 provider di Indonesia pada tahun 2009. Data dibulatkan ke ratusan ribu terdekat. Buatlah diagram lingkaran berdasarkan data tersebut. Jadi kita itu diperintahkan untuk menyajikan data-data yang ada pada tabel ini ke dalam diagram lingkaran. Ada pengguna Telkomsel. Pengguna Telkomsel itu ada 81,6 juta pelanggan di Indonesia pada tahun 2009 loh, pada tahun 2009. Untuk selanjutnya, provider Indosat. Indosat ini mempunyai 33,1 juta pelanggan. XL Axiata 30,4 juta dan Hutchison itu 8,3 juta. Caranya bagaimana? Pertama-tama kita harus menghitung jumlah pelanggan seluruhnya. Jadi nanti 81,6 ditambah 33,1 ditambah 30,4 ditambah 8,3. Jadi ini yang ada di tabel ini semuanya dijumlahkan. Kita mendapat 153,4 juta. Nah, 153,4 juta. Simpen dulu nih. Udah, kalau udah dihitung semua, selanjutnya adalah kita menghitung besar sudut pusat juring. Tahu ya juring ya? Jadi kita itu setelah menghitung jumlah seluruhnya, kita menghitung besar sudut nih. Kan kalau lingkaran itu kita harus membuat juring. Sedangkan juring itu ada sudutnya. Maka dari itu kita harus mencari seberapa besar sudut untuk Telkomsel, seberapa besar sudut untuk Indosat, XL Axiata dan Hutchison ini.
Rumusnya gimana? Rumusnya adalah besar sudut sama dengan banyaknya pelanggan dibagi atau per ya, banyaknya pelanggan per jumlah pelanggan seluruhnya. Jadi banyak pelanggan dibandingkan dengan jumlah pelanggan seluruhnya. Setelah itu dikali dengan 360 derajat. 360 derajat itu apa? 360 derajat itu adalah keseluruhan sudut lingkaran. Jadi kan kalau lingkaran itu kan mempunyai 360 derajat ya, dari 0 sampai lingkaran penuh itu 360 derajat. Jadinya kenapa di sini 360 derajat. Nah, ini dia. Setelah dihitung, Telkomsel ini berapa banyak pelanggannya? Banyak pelanggannya adalah, aku coret dulu di sini deh. Nah, banyak pelanggannya adalah 81,6 juta. Kita masukkan ke rumus yang sudah kita tulis di atas. Banyak pelanggan 81,6 juta dibagi dengan jumlah pelanggan seluruhnya yang tadi kita sudah hitung di awal. Berapa? 153,4 yang ini ya. 153,4 nanti dikali dengan 360 derajat sama dengan 192 derajat. Jadi Telkomsel ini, jika dimasukkan ke dalam diagram lingkaran, dia akan mempunyai sudut sebesar 192 derajat. Nah, sekarang kita akan menghitung sudut yang dimiliki Indosat. Indosat ini banyak pelanggannya ada 33,1 dibagi dengan seluruh pelanggan 153,4 dikali dengan 360 derajat. Nah, ternyata Indosat ini mempunyai besar sudut juring yaitu 78 derajat. Begitupun yang XL Axiata dan Hutchison. XL Axiata pun juga begitu. Jadi 30,4. Ini kan jumlah pelanggan nih, jumlah pelanggannya 30,4. Ini nanti per 153,4. 153,4 ini jumlah seluruhnya ya, ingat jumlah seluruhnya, dikali 360 derajat. 360 derajat itu apa? 360 derajat itu adalah jumlah keseluruhan sudut lingkaran. Nah, ternyata setelah dihitung, XL Axiata ini memiliki besar sudut juringnya itu 71 derajat. Yang terakhir, Hutchison 8,3 per 153,4 dikali 360 derajat. Ternyata setelah dihitung, Hutchison ini mempunyai besar sudut. Hutchison ini mempunyai besar sudut sebesar 19 derajat. Nah, kalau udah ketemu semua, ini Telkomsel 192 derajat, Indosat 78 derajat, XL Axiata 71 derajat, Hutchison 19 derajat. Jadi kalau misalnya udah ketemu semua, kita tinggal menggambar lingkaran, lalu lingkaran itu diukur dengan busur. Nah, kalau kalian tahu lebih mudah menggunakan penggaris busur, penggaris yang setengah lingkaran itu, kalian ukur sudutnya menggunakan penggaris itu, lalu nanti akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Telkomsel, Hutchison, XL Axiata, dan Indosat. Di sini ada Telkomsel tertulis 192 derajat, Hutchison memiliki memiliki besar sudut adalah 19 derajat, dan XL Axiata itu 71 derajat, Indosat 78 derajat. Nah, jadi seperti ini penampakan dari diagram lingkaran. Oke. Nah, kalau kita udah bahas tiga-tiganya nih, dari diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Biasanya ada permasalahan-permasalahan yang kita temui, kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya digunakan dalam masalah apa nih? Nah, next, kita bisa membandingkan jumlah kendaraan antar kota. Contoh, nih,
Pada diagram di atas menunjukkan banyak mobil penumpang dan bus dalam satuan jutaan pada beberapa provinsi di tahun 2009. Nah, jadi di sini ada diagram batang menunjukkan banyaknya mobil penumpang dan mobil bus dalam jutaan di tahun 2009 antar provinsi. Nah, di sini berarti provinsinya ada Jawa Barat. Jawa Barat itu ada 1 juta kendaraan. Di DKI Jakarta ada 2,5 juta. Yang Jawa Tengah 0,7 juta, Jawa Timur 1,3 juta, dan Bali 0,5 juta. Selanjutnya, tentukan banyak mobil penumpang dan bus di Jawa Barat pada tahun 2009. Berapakah selisih banyak kendaraan di DKI Jakarta dan Jawa Barat? Dan yang ketiga, tentukan perbandingan banyak mobil di DKI Jakarta dan Bali. Nah, kita jawab satu-satu. Yang pertama, tentukan banyak mobil penumpang dan bus di Jawa Barat pada tahun 2009. Oke, di Jawa Barat. Jawa Barat itu yang mana? Jawa Barat itu yang diagram pertama. Ini Jawa Barat. Jawa Barat itu ujung batangnya berada di angka 1. Nah, jadi terbaca 1,0. 1,0 ini maksudnya 1 ya. 1,0 sama aja. 1 karena di sini dalam satuan jutaan, maka 1,0 ini dikali dengan 1 juta. Berarti banyak mobil penumpang dan bus di Jawa Barat pada tahun 2009 ada 1 juta kendaraan. Nah, seperti itu. Yang kedua, berapakah selisih banyak kendaraan di DKI Jakarta dan Jawa Barat? DKI Jakarta, ini DKI Jakarta dan Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Jadi kita diperintahkan untuk membandingkan jumlah kendaraan penumpang dan bus di DKI Jakarta dan di Jawa Barat. Nah, jadi di sini cara penyelesaiannya adalah selisih banyak kendaraan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kita cari tahu dulu nih, DKI Jakarta ada berapa? Ada berapa kendaraan? Di DKI Jakarta terbaca 2 nih ya. Di DKI Jakarta itu terbaca 2,5. Ada 2,5 karena satuannya jutaan maka dikali dengan 1 juta. 2,5 kali 1 juta sama dengan 2.500.000. Nah, di Jawa Barat tadi ini ternyata di Jawa Barat kita sudah cari ini ya. Kita sudah bertemu ini, cuman nggak apa-apa kita hitung lagi. Kita ketemu dengan angka 1 juta. Jadi di DKI Jakarta itu jumlah banyak mobil dan mobil penumpang dan bus itu ada 2.500.000 kendaraan, dan yang di Jawa Barat itu ada 1 juta kendaraan. Nah, pertanyaannya tadi adalah berapa selisihnya antara dua provinsi ini? Jadi ya tinggal diambil aja 2.500.000 diambil 1 juta sama dengan 1.500.000. Jadi selisih mobil banyaknya kendaraan penumpang dan bus di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat pada tahun 2009 selisihnya adalah 1.500.000. Yang ketiga, tentukan perbandingan banyak mobil di DKI Jakarta dan Bali. DKI Jakarta itu ada di diagram kedua, Bali ada di diagram ke-5. DKI Jakarta ada terbaca 2,5, Bali itu 0,5. Nah, perintahnya adalah kita harus membandingkan berapa perbandingan jumlah kendaraan yang ada di DKI Jakarta dan yang ada di Bali. Nah, oke. Jadi perbandingannya adalah 2,5 per atau bagi ya, atau ini juga bisa diartikan sebagai perbandingan. 2,5 per 0,5 itu ternyata sama-sama bisa dibagi 0,5. Nah, jadi caranya itu adalah kita membagi 2,5 dan 0,5 dengan angka yang sama. Nah, tidak harus sama
ini enggak ini ya, bukan berarti yang bawah 0,5 terus di sini dibagi dengan 0,5 itu enggak, karena di sini 2,5 bisa dibagi 0,5 dan 0,5 juga bisa dibagi 0,5, jadinya makanya dipakai angka 0,5. Nah, 2,5 dibagi 0,5 dia hasilnya 5, dan 0,5 dibagi 0,5 hasilnya 1. Jadi perbandingannya adalah 5:1, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa menganalisis perkembangan ekspor kopi. Nah, di sini ada daftar berikut menunjukkan volume ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat dari tahun 2006 sampai 2007. Perintah yang pertama, buatlah diagram garis untuk data tersebut dengan skala 1 cm mewakili 1000 ton. Yang kedua, hitunglah selisih volume ekspor kopi tertinggi dan terendah dalam kurun waktu 2006 sampai 2011. Dan masalah yang ketiga, dari grafik yang telah kalian buat, bagaimanakah perkiraan volume ekspor kopi tahun 2012? Nah, ini datanya. 2006 Indonesia mengekspor 85.000 ton. Di tahun 2007 65.000 ton dan seterusnya sampai 2011. Nah, perintahnya adalah kita diperintahkan untuk membuat diagram garis untuk data-data tersebut dengan skala 1 meter mewakili 1000 ton. Oke? Kita buat dulu diagramnya seperti biasa, diagram vertikal dan horizontal, di mana vertikal ini untuk volume ekspor dan yang untuk horizontal dia untuk tahun. Jadi tahun 2006, 2007 sampai 2011. Setelah itu kita sesuaikan titiknya. Di 2006 ada 85.000 ton. 2006 ada 85. Kira-kira di sini titiknya ya, di sini. Terus 2007 itu ada 65.000. Nah, dia di tengah-tengah antara 60 dan 70. Di sini titiknya. Dan di 2008 ada 65.000 juga, sama seperti tahun sebelumnya. 2009 ada 72. 2009 ada 72, agak naik sedikit dari garis 70. Nah, 2010 ada 63.000 ton. Yang terakhir 2011 ada 48, kira-kira di sini ya, ini. Setelah itu, setelah kita membuat titik-titiknya, kita akan menghubungkan titik-titik yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya terlihat nanti grafiknya. Pertama dia tinggi, terus turun, naik sedikit, turun lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, hitunglah selisih volume ekspor kopi tertinggi dan terendah dalam kurun waktu 2006 sampai 2011. Jadi, kita harus membaca nih dari diagram ini. Kira-kira yang tertinggi yang mana dan yang terendah yang mana. Nah, ternyata volume ekspor kopi tertinggi ada di tahun 2006. Ada di tahun 2006 sebanyak 85.000 ton. Dan yang paling rendah ada di tahun 2011, di mana dia hanya mengekspor 48.000 ton. Setelah itu kita hitung selisihnya. Nah, selisih kopi tertinggi dan terendah ada di 85 dan 48. Hasilnya adalah 37.000 ton. Seperti itu. Selanjutnya, dari grafik yang telah kalian buat, bagaimana perkiraan volume ekspor kopi tahun 2012. Nah, di sini kan dari 2006 ya, 2006 sampai 2011. Kita sudah membaca grafiknya. Jadi dari dia tinggi, turun, tinggi, terus dia turun, terus naik lagi sedikit, turun lagi. Jadi dia dominan turun, dominan dari yang terbesar menuju ke terkecil. Nah, jadi pada tahun 2012
12, kita dapat memperkirakan bahwa pengeksporan kopi akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hanya saja tidak lebih tinggi dari tahun 2009 karena dia monoton turun seperti itu. Jadi semakin lama akan semakin menurun, semakin lama ekspor kopi itu, volume ekspor kopi itu akan semakin menurun. Jadi perkiraannya seperti itu. Ini kan hanya perkiraan. Nah, udah paham ya? Oke, selanjutnya menghitung jumlah peminat suatu pelajaran. Nah, ini menggunakan diagram lingkaran. Diagram berikut menggambarkan mata pelajaran yang paling digemari siswa di sebuah kelas. Nah, ada sebuah mata pelajaran yang beberapa siswa itu menyukainya. Jika banyak siswa dalam kelas itu ada 48 orang, maka banyak siswa yang gemar IPA adalah, nah ini dia penampakan diagram lingkaran. Ada diagram lingkaran yang menunjukkan juring IPS itu ada 170 derajat, bahasa Inggris 55 derajat, matematika 90 derajat, dan IPA belum diketahui sudutnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa siswa yang menyukai mata pelajaran IPA ini? Jadi ada berapa? Caranya gimana? Caranya adalah, nah, pertama-tama kita mencari besar sudut juring IPA. Ini berarti kan satu lingkaran penuh ini, bentar, aku cari dulu. Satu lingkaran penuh ini kan seluruhnya itu ada 360 derajat. Nah, 360 derajat, untuk mengetahui sisi ini, sisi juring luas IPA, kita harus mengambil sudut seluruhnya, diambil dengan sudut-sudut IPS, bahasa Inggris, dan matematika. Jadi 360 derajat diambil 170 derajat, diambil 55 derajat, diambil 90 derajat, sama dengan 45 derajat. Oh, berarti yang di IPA ini ada 45 derajat. Nah, di sini ada 45 derajat. Seperti itu. Terus, yang kedua adalah berapa banyak siswa yang gemar IPA. Jadi, rumusnya adalah besar sudut per 360 derajat ini dikali dengan jumlah seluruh siswanya. Jadi, kita kan sudah mengetahui besar sudut IPA itu yang dimiliki adalah 45 derajat. Jadi kita taruh atas ini 45 derajat per 360 derajat dikali jumlah seluruh siswanya tadi ada di sini. Ada 48 orang. Jadinya di sini ditulis 48 orang. Berapa? Ternyata setelah kita hitung jumlah banyak siswa yang gemar mata pelajaran IPA itu ada 6 orang. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan apabila kalian suka dengan videonya, tolong like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share supaya nggak kamu aja yang belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.